Tausiah agama yang mana pada malam ini, pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Guru Muhammad Faisal, pengasuh ataupun pimpinan Majlis Taklim Darul Khairah. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal ukhra wa asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fa'adha bidzalika fakhran faqaddamahu Jibril fasalla bil anbiya'i wal mursalin liya'lama bihi annahu al-imamul a'zam wa annahu bidzalikal maqamil ahram thumma raqa ila as-samawati al-'ula ila sidratil muntaha wa dhahara li mustawa sami'a fihi sarifal aqlam ورأى من آيات ربه الكبرى وتجلى له وخاطبه وثبت فؤاده وأعطاه سبلا وعظم بذلك أجره فسبحانه من إله نزل نفسه بنفسه في مقام الإبداع بالإسراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون عليها إنجاتها تكثر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين وأنزلهم وذخر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعهم خصوصا وارثه الذي أشهد الله تعالى لهم في خافقين ذكرا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan kita, percaya kita dengan terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkara Isra wal Mi'raj ini, apabila kita cerna dengan akal logika, maka tidak mungkin mendustakan terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sedangkan pengertian Isra itu perjalanannya Rasulullah mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan sedangkan arti Mi'raj itu naiknya Rasulullah mulai daripada Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke langit ketujuh sampai bertemu Allah. Sedangkan itu dengan waktu yang sebentar. Apabila kita mencerna dengan akal logika, maka mungkin kita mendustakan dengan terjadinya Isra wal Mi'raj. Makanya kita ini yaitu nikmat yang paling besar. Kenapa jadi kita memperingati Isra wal Mi'raj? Berarti tanda kita beriman dengan
Allah yang Maha Kuasa. Itulah nikmat yang besar. Dan kita lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang besar lagi, yaitu nikmat Islam dan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu ditambah-tambah Allah kepada kekasih hati kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikut agamanya Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Yang muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu para habaib atau dzurriyyat Rasulullah. Dan yang muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu para alim ulama atau tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat atau tetuha-tetuha kampung. Dan yang muliakan lagi, mudah-mudahan dimuliakan Allah, yaitu orang-orang yang hadir di dalam mentaklimkan, di dalam membesarkan, di dalam memperingati perkara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita mentaklimkan, dengan berkat kita mengadakan perkara atau peringatan Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan kita dikuatkan Allah Ta'ala iman kita dan iman dzurriyyat kita, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya wallahu a'lam. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan dengan hambanya di waktu malam mulai Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang Allah berkati sekelilingnya linuriyahu min ayatina, karena Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar kepada orang-orang yang mendustakan perkara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad seperti Abu Jahal. Dan Allah Maha melihat kepada orang-orang yang mengolok-olok dengan terjadinya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Coba sebelum kita menjelaskan mulai daripada Rasulullah dibedah sampai ketika turun tadi, karena insya Allah belum habiskan. Ujar dia tadi seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Nah, tapi sebelum kita menjelaskan itu, coba kita perhatikan ayat Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bahwasanya kalimat kata-kata Subhanallah, Subhana, Maha suci Allah. Kenapa jadi Allah di awal-awal ayat mengangkat kalimat Subhana? Karena perkara Isra wal Mi'raj ini kada masuk logika, kada awak dicerna oleh akal manusia. Apabila akal manusia mencerna dengan akal perkara Isra wal Mi'raj, mungkin kita mendustakan seperti Abu Jahal. Mungkin kita kada percaya dengan terjadinya Isra Mi'raj. Sedangkan kalimat Subhanallah ini dipakaikan arti Subhanallah itu Maha suci Allah. Arti Maha suci Allah, Allah Maha suci bersifat daripada kekurangan. Allah kudratnya Allah, Allah yang bersifat kudrat, sedangkan kudratnya Allah tidak terbatas dengan apa-apa.
Kudratnya Allah tidak tergantung dengan siapa-siapa dan kada tergantung dengan apa-apa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah tiap-tiap sesuatu Allah maha kuasa. Lebih daripada Isra wal Mi'raj Allah mampu. Lebih pendek waktunya Allah lebih mampu mengadakan dengan Rasulullah. Kalimat subhanallah ini kalimatnya tadi makanya didatangkan dahulu. Perkara subhanallah, kalimat subhanallah ini dipakaikan kepada perkara-perkara yang dahsyat. Contoh kita terkadang ada bencana alam, ibarat orang banjir itu rumah ini banyak angin apa tuh yang hancur rumah, puting tanah, amun puting beliung ada hancur, puting bidik atau puting kanan kada begaya dulu. Artinya kita melihat dengan angin saja ujar kita subhanallah, maha suci pian ya Allah, pian kada bersifat kekurangan, dasar pian maha kuasa. Allah menghancurkan apapun mudah bagi Allah SWT. Allah menjadikan malam, Allah menjadikan siang silih berganti, tapi Allah bisa, Allah kuasa menyatukan malam dan siang, gerhana bulan, gerhana matahari. Itu gerhana bulan, gerhana matahari, itu ujar kita tanda-tanda kekuasaan Allah subhanallah. Makanya kata-katanya rahasia kalimat subhanallah supaya orang tidak mendustakan dengan perkara Isra wal Mi'raj. Coba kita pandang di kalimat situ ada subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimat abdul, seorang hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba, sifat hamba itu di dalam kitab tauhid, di dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam hikam dijelaskan seorang hamba, sifat hamba itu billah wal iftiqar. Arti billah itu hina, arti iftiqar itu kada kawa apa-apa dan kada berisi apa-apa. Ini pandangan hakikat. Menurut kalimat abdul, hamba, yang namanya hamba itu la haula wala quwwata, dikasih aja illa billahnya belum. Memandang kalimat, makanya ketika Rasulullah belum membahasakan Al-Qur'annya dulu lah, hanya ceritanya. Makanya ketika Rasulullah datang wahyu pertama, turun wahyu pertama, Jibril membawa ayat yang pertama apa? Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Tapi dijawab oleh Rasulullah, ma'ana biqari, ulun kada bisa membaca Jibril. Bukannya arti ummi di sini kan ini pengertian hakikat. Memang Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, supaya Al-Quran bukan ulahan Rasulullah, supaya bukan dituduh oleh orang-orang kafir Quran itu oleh Rasul. Ini bukan lagi ini, tapi Iqra yang di sini ma'ana biqari ini menurut hakikat. Sidin sadar, Rasulullah sadar, ulun ini hamba puji Rasul, ulun ada kawa apa-apa, la haula wala quwwata, satu kali. Ketika itu lagi Jibril mengulangi lagi kata-katanya, Iqra ya Muhammad, baca olehmu ya Muhammad. Tetap jawaban Rasulullah, ma'ana biqari, ulun kada bisa membaca. Inilah sifat hamba. Tapi ketika itu Jibril mengatakan lagi, Iqra ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimatnya ada bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu ya Muhammad, bi-nya lil isti'anah, baca olehmu ya Muhammad dengan pertolongan Allah yang menjadikan engkau. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan Tuhan yang menjadikan engkau. Ujar Rasulullah, ulun ditolongi Allah, ulun kawat. La haula wala quwwata ada illa billah. Dengan Allah lah orang pun, dengan apa-apapun kawat. Artinya kita ada kawat daya upaya, kita kenapa seorang hamba.
Kita seorang hamba ini sebenarnya hakikat diri kita pandangan tauhid yang kita catat, ambil pelajaran di sini. Kita ini sebenarnya kita awal takbir Allahu Akbar, lain kisah kita di guruyubi. Tahu di guruyubi ya? Nah itu alhamdulillah itu pengguruan dulu. Jadi ujar sidin itu sidin menjelaskan. Kita harus mengambil pelajaran yang namanya hamba itu ada awal apa-apa, ada berisi apa-apa. Artinya lawanan daripada qudur, artinya lemah seorang hamba. Sebenarnya seorang hamba ini seperti orang mati. Harapan takbir rasa seorang bertakbir. Ulangan seorang ingat dicatat ada ditolongnya Allah karena bawa takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca Fatihah, kau ruku, kau sujud, rasa seorang. Disinilah ada sifat aku, pengakuan. Sebagaimana Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Kita ada lain, kita terkadang ada mengaku Tuhan, tapi di hati kita ada terucap di mulut kita, kita merasa yang kita yang alim, yang kita merasa kawat takbir, yang kita merasa kawat baca Fatihah, terkadang kita merasa ruku, kita kawat merasa sujud. Sebenarnya lain kita. Di mana guru? Coba contoh, seandainya orang jadi imam, kalau orang belajar tauhid, ini ada ujung. Arti ujung itu merasa ini bukan anugerah Allah, ada ingat. Merasa seorang pengalim sudah tahijab lawan kealiman, tahijab lawan amal ibadah, rasa seorang orang soleh. Nah di sini apa? Coba lihat. Yang mana nih kita nih? Hakikat kita ampun maaf. Dahulu jadi imam puluhan tahun, pas sudah mati, ayo imam tadi yang materi kawan pian, mam, imam lo, mam pian dahari angkat takbir, baca Fatihah, rukuk sujud, angkat pulang, mempian yang pian dasar pian, ampun gawian, angkat ada kawan. Berarti bahari yang awak mengangkat takbir, yang awak baca Fatihah, apapun itu semata-mata pertolongan Allah. Jikalau ada pertolongan Allah, niscaya aku ada awak apa-apa. Nah di sini artinya kita ini seperti orang mati. Coba berkisah dulu lah, berkisah dulu. Nah tapi garis bawahnya ada, jangan sekedar lucunya aja diambil, jangan. Kisah Abu Nawas. Jadi Abu Nawas ini seorang wali tapi lucu. Tapi ada garis bawahnya, hikmahnya kayak di situ. Lucunya di situ tak ada hikmahnya. Ini kisah dulu juga dulu dia tahu. Jadinya apa? Ketika itu rela Harun al-Rashid lawan Abu Nawas. Harun al-Rashid ini seorang raja. Abu Nawas ini rakyat biasa tapi wali. Ini sandiwaranya luar biasa. Harusnya diperhatikan, luar biasa. Sudah jelas semuanya. Jadi apa? Ketika itu pengumuman ujar bagian kerajaan, ujar prajurit, hari ini ada boleh bergerak. Raja hendak bergerak di sungai. Hari ini jam seano ada boleh yang bergeraknya raja. Raja hendak bergerak ada boleh dilibai. Ketika itu apa? Sekalinya Mbah Bahira raja tadi ini Harun al-Rashid larut tahinya minta rela bukan mulut nih kotor ada. Larut tahinya raja tadi sekalinya di belakang tahi raja ada tahi belain. Beriringan lah. Beriringan nih tahi raja ini tahina. Sama ujar prajurit sampai maka sudah diumumkan hari ini tidak boleh bergerak. Jam sano kita cari di mana nih unsur tahinya nih. Ini jalan tahinya di mana? Sekalinya di jamban sebutingnya. Apakah keluar? Sekalinya yang keluar Abu Nawas. Nah Abu Nawas maka sudah pengumuman hari ini jam sano kalau boleh bergerak. Raja tak bergerak. Ujar Abu Nawas sama jawab, ikam dibongol prajurit tadi. Tahulah ikam dibongol, ikam itu mengawal raja di tanah aja.
Aku tahu lah ujar Abu Nawas, aku sampai ke tahir aja awal. Bujur pulang ya loh, tahir aja itu di situ aja pengawalan aja. Aku sampai ke Banyu, sampai ke tahir aja awal. Bungolnya ujar aja Abu Nawas, maka harus sekali sudah. Pas apa pulang, pulang bahasa kitanya, ujar pengumuman pulang. Ujar pengumuman apa ujar penyambat apa yang orang perempuan bisa barang apa? Nah itu pengumuman di kerajaan, barang siapa, kita contoh dia, barang siapa yang awak mengandak jam-jam di Muharaja dapat hadiah kayaknya. Wanilah yang andak di presiden ini, angka kurang beneran. Siapa yang wani dari waninya? Sekalinya Abu Nawas datang di kerajaan, datang ujar raja, oh Abu Nawas datang ya Abu Nawas. Om Bena datang ke kerajaan, ke istana. Pas melihat raja ini, kancing Abu Nawas asalnya halus-halus. Biasa kan halus. Ini kenapa hari itu Abu Nawas memakai kancing baju gananya ini? Menakuni raja, Abu Nawas tidak belain lah kancing. Wah belum apa-apa raja, tahulah dia di rumah ada yang bolong ini. Kalah raja. Diakalinya bungolnya aja raja, kawangnya mana? Ini naganggang kemuha. Kayak ini raja ada lagi. Nah, di sini yang diambil cerita, di sini yang diambil cerita. Ujar raja ya loh. Nggak apa dulu deh. Bungol benar Abu Nawas. Pokoknya apabila Abu Nawas mati, aku hendak akan aku kubur, aku hendak melihat siapa Abu Nawas ditakuni malaikat. Ini membungkul orang terus, aku hendak ingat. Aku dibungulinya terus, ya baik kan di anu malaikat kena ujar Abu Nawas siap. Ulun bapasan rajai, apabila ulun mati, kapan akan ulun kapan buruk? Kapan buruk? Siap raja, ingatkan prajurit. Ringkas cerita, meninggallah Abu Nawas. Ujar raja ingatakan pesan Abu Nawas, kapan buruk? Ingatakan dua nih, lubang belubang, ulang kubur di sebelah Abu Nawas. Aku hendak melihat dia Pak Abu Nawas ditanya oleh malaikat. Ringkas cerita dah. Entah kenapa Allah Ta'ala hendak melihat akanlah, namanya orang wali banget. Pas sudah dikubur Abu Nawas, sekalinya datang malaikat anak nakunnya merobohkan, oh jadi Abu Nawas ada nih, malaikat ada ini. Biar kada melihat kah? Ini kada melihat kah? Kapan buruk? Berarti ujar Abu Nawas lawas mati. Ujar malaikat ujar dua lah lawas mati, kan beri aku nih pulang. Kata-katanya ulun lawas mati, kapan buruk Pak? Ujar Abu Nawas yang hanya mati tuh di sebelah berucap raja. Ujar raja sampai malaikat dibungulinya sampai ke mati-mati aku udah aja nih. Nah, garis bawah di sini ujar Abu Nawas ulun nih malaikat lawas mati, walaupun ulun hidup dalam dunia lain ulun yang hidup. Ulun yang lawan takdir bukan ulun, tapi ini dengan hayatnya Allah, dengan ta'alluq qudratnya Allah. Awalah ulun bertakdir, ulun sebenarnya mati. Jadi kelihatan hidup Allah dengan kekuasaan Allah, takdir Allah ditolongi Allah. Baca Fatihah ditolongi lain ulun, hakikat ulun mati dah. Makanya udah ulang tasawuf apa? Mutu qabla anta mutu, matiilah engkau sebelum engkau mati, bujur mati. Nah itu pelajaran dibajar guru Zuhri masalah tauhid, supaya kita jangan, makanya ujar guru Zuhri waktu ulun sekolah lulus di Martapura di Darussalam, waktu kebangil oleh guru bangil, guru Syarwani Abdul Bangil. Ujar sidin ikam jangan murid dari bungol. Ya apa ya paham ya? Makin mengaji makin bungol ya Pak. Orang tuh makin mengaji makin alim. Sekalinya apa? La alima illallah
ada dari alim kecuali Allah. Kenapa kita tetap bungul yang alim itu Allah ya? Kenapa kita sama orang al-alim al-alama tuan guru? Kenapa? Ini menampakkan cerita kisah kealiman Allah, kisah kealiman Rasulullah. Kita ini memperanakan dia seperti Sunan Kalijaga, dimainkan artis Sunan Kalijaga lain, tapi memperankan menceritakan Sunan Kalijaga. Kita ada alim, makanya ujar guru ikam tatap bongol, amun disambat orang bongol, guru kaisar bongol, bidik jujur yang alim Allah ya. Itu loh. Nah tadi raja tadi hanyar mati, arti hanyar mati tadi hanyar makrifah, gitu loh, hanyar makrifah. Nah makanya si kalimat abdul tadi artinya memandang seorang hamba pada apa-apa, mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seandainya dengan diri Rasulullah mustahil terjadinya Isra Mi'raj. Coba contoh ulun hanya datang di Pekanbaru, sedangkan Pekanbaru ketagihan kan 8 jam. Seandainya memandang diri ulun ke jalan gratis, sampailah 8 jam lah. Mustahil 8 jam sampai. Tapi apabila diri ulun dibuat berani mobil, berarti ulun ini diperjalankan orang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW di waktu malam mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan di zaman Rasulullah, di zaman itu apabila dimulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kafilah dagang itu, orang pedagang ini ke Masjidil Aqsa, mulai Masjidil Haram itu jarak tempuhnya 1 bulan. Sedangkan Rasulullah ada sempat 1 bulan. Kenapa? Karena Rasulullah diperjalankan orang yang kuasa. Siapa orang yang kuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bersifat qudrat. Dan pahami hanya kalimat Al-Quran aja, belum lagi hadisnya lagi. Nah, menghabiskan yalah, coba pakai tahu belum sih malam di Subarang Panggilahan di mana enok apa? Nah itu boleh jam 1:30 pada 1:30 sampai rumah, sampai ke penginapan ini di Bunda dua ini. Apa kalimat terus tadi? Coba kita lihat kalimat ujung-ujung ayat hanya menceritakan mulai dibedah dari linuriyahu min ayatina. Linuriyahu, Allah memperlihatkan. Hikmahnya Allah memperlihatkan Isra Mi'raj ini apa? Min ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti terjadinya Isra wal Mi'raj ini tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan kehebatan Rasulullah memandang hakikat. Paham nggak ya? Makanya Datuk Pelambayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjali kan ini tadi kan Isra Mi'raj ini mukjizat Rasulullah. Arti mukjizat, hakikat mukjizat qudratullah yang nampak di mana? Di jasadnya Rasul-Rasul. Hakikat mukjizat itu hakikatnya qudratnya Allah. Coba orang wali itu karamat itu qudrat juga. Coba di zaman Datuk Pelampayan Yuriat Sidin kan Datuk Abdul Rahman Sidin disini. Jadinya apa? Ketika Datuk Pelampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajjali ketika Sidin sekolah di mana? Di Mekah Al-Mukarramah 35 tahun, orang sehari 35 tahun sekolah. Wajinya yang sekolah jadi ustaz sudah. Janganlah bolangi, boleh banyak buku terjemah bicara mah modal wani. Hati-hati loh. Nahwu sorab kalau bisa, mantik balaghah kalau bisa, usul tafsir kalau bisa. Ini banyak ustaz instan. Bilang kayak itu loh. Seharusnya belajar. Makanya kalau boleh mengartikan Al-Quran, man fassara Al-Quran bira'ih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang mentafsirkan Al-Quran, orang yang mengartikan Al-Quran, memaham dengan bira'ih, dengan pendapatnya sendiri, ujar Rasul, hendaklah inya tadi bersiap-siap tempatnya di dalam neraka. Ya banyak ini Wahabi. Ar-Rahman ala arsy istawa, Tuhan yang bersifat rahman berada di aras, bergumul.
Allah berada di atas, berarti Allah ke tempat kan? Allah menyatakan Isra Mi'raj itu bukan Allah di atas kan ada, tapi tempat Rasulullah melihat di sana. Enak biasa. Nah, bagaimana beribadah? Ujian mulai dari minori, jadi Datuk Kelapain itu sesudah sekolah alun-alun lah sedikit kalau alun-alun supaya kian mudah paham pula contoh yang lain. Datuk Kelapain ketika itu sidin hendak masuk kota Aden. Kota Aden itu andaknya ditarik Hadraul Maut. Sedangkan di zaman itu Hadraul Maut itu di kota Aden itu kota para wali-walinya Allah. Kada boleh masuk kota Aden di penjaga itu kecuali mengeluarkan aroma. Ketika itu Datuk Kelapain dihadang orang, kada boleh masuk. Tapi Datuk Kelapain seorang wali besar yang menurunkan Juliet hebat-hebat tidak. Salah satunya Abah Guru Sebombol yang pakai hebat Sidin. Sidin masuk saya tadi hendak mengeluarkan keramat apa Sidin menunjuk langit ya sama subil laban walad Abdullah dakhwal Adam. Wahai langit, hujan banyu susu, anak Abdullah hendak masuk kota Aden, langsung banyu hujan susu. Ini apa? Masuk akal ada? Kada masuk akal. Kenapa? Kalau ahli masuk akal, perkaranya Allah, perkaranya kudrat Allah, kada kau masuk logika. Perkara Rasulullah Isra Mi'raj kada masuk akal. Makanya dengan keimanan, beriman dengan kudrat, tanda kita ini beriman dengan kudrat jadi merayakan. Perkara wali-wali, keramat wali-wali, ini perkara kudratnya Allah. Belum lagi dari Kelapain nama ini mencalon ke sini, sudah hujan baju susu, mencalon kemana? Ke belakang. Di kota Hadraul Maut, Kasturi, dia tahu Kasturi lah, yang hambang halus, pelitisan orang yang titipkan lagi jatahnya, datang dari mana? Tangan sini ke mana? Inilah kudratnya Allah SWT. Awaknya dimasuk makan ada awak ingat. Apabila perkara Allah hendaknya diwali, ingat jangan kita mendustakan. Ya banyak keramat-keramat wali orang zaman bahari, apalagi zaman perang tuh banyak orang yang bahari yang kayak itu. Yang orang yang berada awal berjalan di atas banyu, aman wah ini kayak orang yang berjalan di atas banyu timbul juga. Orang nanti dalam, orang nanti anu timbul. Ada keramatnya. Nah, coba itu artinya perkara Allah. Coba diceritakan Mbak. Mulai daripada Rasulullah, mulai daripada awal-awal sebelum Isra Mi'raj tadi, langsung ambil hadisnya daripada kitab Bukhari dan Muslim supaya kita jangan kelain, supaya khusus dengan Isra Mi'raj pelajaran perjalanan Rasulullah. Kenapa sebenarnya cerita ini sebenarnya bentuknya cerita. Di dalam balaghah dijelaskan khabariyah laqwal insya'iyah makna. Sebenarnya kisah, kenapa kita mengisahkan terjadinya Isra Mi'raj artinya khabar, tapi hakikatnya menjadi pelajaran bagi kita. Allah menceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Yusuf. Kenapa Allah mengisahkan? Baca menakib bolehkah? Boleh. Allah sudah terdahulu. Bid'ah kada bid'ah. Tapi di dalam kandungan cerita itu, sejarah itu menjadi pelajaran orang-orang yang peduli. Adapun kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu adalah mulai ketika Rasulullah sedang berbaring di Hijr Ismail, dekat Baitullah di antara pamannya Hamzah dan sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang Jibril dan Mikail dan satu malaikat ada yang mengatakan Israfil. Maka membawa mereka malaikat akan Nabi ke sumur Zamzam dan membaringkan mereka akan Nabi dengan penuh hormat. Maka membedah mereka akan Nabi yang dipimpin oleh Jibril mulai lubangkan dadanya sampai pusatnya, dan menghilangkan oleh Jibril akan daging tempat syaitan dari dada Nabi Muhammad SAW. Dan dibasuh 3 kali dengan air Zam-Zam, lalu diisi dengan hikmah dan iman dan hilim dan ilmu yakin dan Islam, dan mencap Jibril antara 2 belikat Nabi Muhammad dengan khataman nubuwah aja.
Jadi ketika Rasulullah itu sebelum di Isra Mi'raj, arti Isra kan perjalanan, arti Mi'raj naik untuk bertemu Allah. Orang bertemu Allah maulah pakaian ada rapi, maulah kotor, maulah dibersihkan dulu. Tapi ini bukan Rasulullah kotor, bukan. Contoh, ketika Rasulullah di mana berbaring-baring di hijab Baitullah di hijab Ismail, di dekat paman dan sepupu sini datang beberapa malaikat Jibril dan Mikail, ada yang mengatakan Israfil datang ya. Maka mereka tadi membawa Rasulullah kemana? Ke air Zam-Zam, ke sumur Zam-Zam. Untuk apa? Dibedah. Ini nah, mulai lubangkan dada sampai besar. Kalau tempat takut. Bahari adakah operasi apa? Sesar kali Rasulullah tadi ya. Ini dalam kandungan ayat linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah. Badahuluna adakah zamannya dokter dari tanah ada, tapi Rasulullah sudah dibedah. Nah, kenapa jadi dibedah Rasulullah? Dikeluarkan tempat syaitan. Ingat, Rasulullah ada di tempat syaitan. Ini pelajaran bagi umat untuk membersihkan hati. Apa dulu membersihkan hati itu dulu? Nah, makanya udah Imam Ghazali, malam yatawalghal bi'ilmina hada maka musirrun 'alal kabair wa huwa la yash'ur. Barang siapa orang yang Anda belajar dengan ilmu kami, ilmu yang membersihi hati. Apa bersih hati itu bro? Minta rela, pemarah bodoh, dendam, hasad, sombong, ujub, dan yang lain-lain. Ini penyakit hati. Penyakit hati wajib belajar. Nah, makanya di pengajian, makanya di Banjarmasin itu banyak pengajian. Makanya apa guru seumur yang disini ajari dulu apa? Membersih hati. Mau orang tuh makrifah, mengurangkan dan bersih hati, dan mau makrifah contoh banyu aquanya. Maukah orang menuangi banyu apabila wadahnya kotor? Ada mau? Betul orang. Maukah Allah menjulur makrifah kepada seseorang? Nah, hatinya ada hasad, ada pemarah, ada dendam, ada sombong. Allah ada mau menjulur makrifah ilmu yang berharga. Ya, nah di situ. Jadi apa? Kita ini dilajari disuruh supaya membersihkan hati. Contoh dulu membersihkan hati bodoh. Coba lihat Rasulullah yang dia tahu ini kisahnya. Rasulullah itu apa ya? Setiap lalu yang tidak mengalu Rasulullah udah hilang. Maka bidik bilang ya kanan. Kemudian isuk dia pulang, udah hilang. Isuk dia pulang. Imbah tuh isuk ada lagi. Udah Rasulullah mana orang tadi yang meludahi Radit garin Rasulullah ngomong kita. Kebetulan aku. Kata kita Rasulullah ada menghilangi tanda Rasulullah bersih hatinya, ada sifat marah. Kenapa? Rasulullah makrifah lawan Allah, pinanduk lawan gawian siapa? La fa'ila illallah. Ada yang memperbuat gawian apapun kecuali gawian Allah. Kenapa Allah menggawi itu? Karena Allah menguji dengan Rasulullah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah sayang dengan hambanya, maka Allah uji hamba tadi dijulung bala. Rasulullah ketika hijrah mulai kota Mekah ke Madinah, di mana kita kurang. Tapi jawabannya ujar Jibril, ujar malaikat gunung, tawakalkan Rasulullah. Ujar Rasul, jangan Jibril, jangan. Tapi keluar di muntung Rasulullah, Allah mahdil qawma fa innahu la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk ini kaum bahwasanya ujar guru Zuri tafsirnya la ya'lamun ay la yaf'alun, lain gawiannya. Ujar Rasul, aku harap mungkin ia ini kafir, mungkin di seluruhnya juriatnya ada iman karena aku. Sekalinya kabul Rasulullah diberi petunjuk, anak Abu Jahal Ikrimah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ya kan, hebatnya Rasulullah.
ma'rifahnya Rasulullah. Ada mungkin orang tadi disebut orang yang sabar kecuali dites jurah. Kita kada tahu lagi itu ladap lawan adanya mengkada disayatakan dulu jurah. Allah hendak menyatakan kepada kekasihnya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah besertanya sayang cinta kepada orang sabar. Rasulullah dapat daripada Allah orang yang sabar, menaikkan derajat. Nah, makanya di dalam ilmu tasawuf orang pemarah itu seperti anjing sifatnya. Anjing menyasahi kesalahan di pelabuhan, kasihan kawan ulun bisa sahi anjing. Ulunnya juga bisa sahi anjing di pelabuhan mana sih itu tuh? Anak OSN ingat ulun nah, ada yang ngerti pelabuhan semalam bisa sahi anjing ini gila. Awalnya anjing gila nah, mungkin pemarah itu seperti anjing contoh tawakal. Anjing tuh, ini anjing itu sangat tahun batu tuh, bibirnya batu tuh sekali melihat apa tuanan tunduknya tutup. Makanya apabila orang melihat dengan makhluk aja maafan ma'aniaya pasti kita melawan. Apabila kita ingat lawan Allah ada wani pasti ada mengandung hikmah dalam benda itu. Nah itu jadi guru janganlah seperti anjing sifat kita marah. Makanya Rasulullah itu apa? Sabar pemarah. Belum lagi dendam. Mana Rasulullah dendam? Abu Jahal maulah lubang nih hendak mencampurkan Rasulullah. Sekalinya Abu Jahal tercampur, tetap Rasulullah menolongi. Pas sudah bangun Abu Jahal, hebat Muhammad sihir ikan cak kita bungul mana takut. Ada dendam Rasulullah, hebatnya hati Rasulullah. Apalagi Hasan, kita nih Hasan nih kotoran hati nih, melihat orang kawin pulang rasa dikeruk tidak soros. Ulun kawin pulang ya di Banjar ada bini, di Sumatera ada bini, belok ribuan luar biasa. Bini yang Sumatera ini bunga sunas, bujuran tak bujuran teman di Banjar itu kan bunga bininya tak, di Sumatera bunga sunas sama. Sekali orang Banjar juga di sini, orang Banjar juga. Tapi kenapa jadi ulang ke sini untuk bercerita sedikit? Kenapa jadi ulang ke sini? Sahabat ulang ke sini kenapa? Karena ulang satu hendak silaturahmi lawan keluarga. Soalnya banyak keluarga di sini, karena keluarga di Sungai Dusun banyak di Gunung Krakataunya ada juga banyak. Di gang perintisnya ada apa nih kayu ulun Haji Sanusi Sungai Dusun berkubur di sini banyak sekali. Jadi Mantar Nor jadi jaksa dari sini tuh kayu ulun aja tuh. Soalnya banyak keluarga di sini dari Banjar. Karena Abah Bahari begana di Sungai Dusun pas umur 25 tahun ke Banjar. Tapi di lawan orang Banjar begana di sananya Abah ulun hendak naik haji, daftar haji sudah. Ujar Abah aku kena hendak pulang ke Sumatera di sini naik haji. Sekarang di sini meninggal lalu naik haji. Dianya ada ulun keingatan ngabulakan haji Abah berat. Yang kesini mencari keluarga banyak keluarga kalian. Nah disitu Pak alhamdulillah kita tamu lawan ujian orang sini kan beberapa kita ya. Nah banyak sekalinya keluar dulu di sini alhamdulillah. Ini silaturahmi yang kedua hendak kepada kesapan dan doa orang sini sekaligus sekalinya lah. Hanya sebabnya guru Nasyani meminta ulun melihat sini di Facebook, melihat di YouTube sini bertakut guru sekali guru Abah guru Yudi aja ujar kakak ulun naik murid guru Yudi bahwa ingin guru Peser ketampilan ayo jangan kena ongkosnya menerja. Nah itu sih. Nah sahabatnya jadinya tak kasih lah dulu ya kalau tapi alhamdulillah tadi kami di Bumbung tadi acara di Martapura namanya ada haulan banyak air tadi yang di mana-mana ya sudah titiknya yang awak apa benar. Nah ini apa bahasa kita ya Islamnya wajib membersihkan hati. Jangan melihat orang nyaman, rasa terbentuk dinosaurus, rasa ada nyaman melihat orang dapat nikmat, ada nyaman. Hakikat nikmat itu dari siapa? Dari Allah. Berarti kita sangit orang dapat nikmat, sangit lawan orang yang memberi nikmat. Berarti ada makrifat. Nah coba oleh menjelaskan ini sekadar kisah, tapi ada pelajaran. Terkadang manusia ini melihat kepada orang kekurangan, melihat kepada diri keisi kelebihan. Banyak berpuasa
nuntut ilmu rasa orang soleh ya. Nah contoh kan nih orang lah kayak inilah inya pian tahu pian kalau kita ini terkadang kada tahu penyakit kecuali check up lawan dokter lah. Kita penyakit dohir ini kancing manis, gula darah, artinya apa? Tinggi darah dan yang macam-macam. Mungkin kada dokter periksa, kada tahu ya mati terkajut, kada cek apa. Tapi ujar guru ulun, apabila penyakit dohir, apabila kita mati meninggal dunia, maka matilah penyakit kita tadi. Tapi apabila penyakit hati, kita masih ada lagi hasad lawan orang, dendam lawan orang, hasad lawan orang, dan yang lain-lainnya, maka kita meninggal dunia. Penyakit hati tadi hasad dijadikan Allah binatang yang menyiksa kita di dalam kubur. Bukan kita Imam Ghazali itu. Nah makanya hati-hati kita tuh pada tahu. Makanya tadi malam ya kabul ilmi nahada. Barang siapa orang yang kada belajar dengan ilmu kami jadi Imam Ghazali, ilmu yang membersih hati, makanya mati mata musyrun, matinya hal keadaannya musyrun alal kabair, mengekalkan dosa besar, wa huwa la yashuru, sedangkan ia kada tahu berisi penyakit. Contoh kayaknya kalau contoh kata sekadar bisa tapi ambil pelajaran. Seandainya awak ulun ini putih, awak ulun ini putih loh. Ini apa nih kulit sini menyambat kulit sawo burung, sawo udah kayak ulun ini sawo burung. Seandainya awak ulun putih awak ulun, tapi ada sekalinya berbulan sini di tangan ulun nih kayak ini nah warna kulit ulun nih sawo burung tadi, tapi awak ulun putih berenang. Ulun itu periksa lawan dokter, ini apa penyakit apa ini nih? Di dokter pakai apa? Mikroskop namanya. Nah kalau bisa nyangkat ulun ada sekolah SD, ulun sekolah pesantren ya. Ini ada sekolah SD ulun nih, bungol apa mikroskop nah itu. Dilihati dokter nih, ada penyakit yang gue yang tadi yang coklat tadi tuh dokter lain sampai habis sampai dokter di aras mulu juga dokter di aras dokter dilihati kalau juga gue ini penyakitnya sekalinya kenapa dokter tadi pakai hingga ke putih terkajut dokter sallallahu alaihi maaf ini sekalinya guru coklat tadi bukan penyakit guru kulit asli yang putih itu sekalinya guru panau salahan. Artinya apa? Terkadang kita menyangka diri kita berisi kelebihan putih, artinya isi kelebihan alim Pak. Banyak ibadat puasa Senin Kamis ya Allah, beramal nih bangun tengah malam, sekalinya hasad lawan orang karena tahu kita. Sedangkan hasad ujar Rasulullah, al hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al hatabah. Bermula sifat hasad yaitu memakan amal-amal kebaikan. Biar kita penguasa, biar kita dasar kitanya bangun tengah malam ya loh. Mun ada hasad kalau orang, maka hasad tadilah memakani amal-amal kita sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Sekali kita di akhirat kena buku catatan kita kosong. Kenapa? Gara-garanya hak diri kan hasad lawan orang. Ayo. Di dalam kitab hikamnya ada dijelaskan kita pernah marah lawan orang nih. Ujar Allah, Faisal Ika pernah memarahi aku. Ujar kita, ya Allah kan pernah memarahi dia. Jika memarahi hambaku itu hakikat jauhianku, berarti kan ada penanduk lawan aku. Ya apa kita? Mungkin kita ada bersih hati, ya. Terkadang kita memandang kebaikan kita, orang pandanglah kepada diri, oh aku banyak aib, aku banyak dosa, jadinya memandang kepada orang, pandanglah kelebihan orang. Nah makanya muntung nih karena mungkin kita ketujuh melihat kekurangan orang, muntung ya ini tapi bujurainya alim ya tapi enak ada tapinya menyambati orang di gibah namanya. Nah yang katakan jangan merasa seorang lebih baik daripada orang. Makanya ujar guru, pandanglah diri seorang
hajat daripada orang, artinya kita mengambil berkat orang. Nah, inilah ilmu tasawuf, penting belajar ilmu hati, tauhid belajar supaya ma'rifah, tasawuf membersihkan hati. Yang ketiga apa pula? Ilmu fikih, menuruti ibadahnya mengikut Rasulullah. Nah, sudah tadi lah dibasuh dengan air zam-zam tadi. Sudah dibasuh dengan air zam-zam. Kenapa dibasuh dengan air zam-zam? Nah di sini dia ambil berkat juga di sini. Nah makanya kita hendak bersih hati di dalam kitab Ma'uz Zam-Zam 5 syuribatlah. Barang siapa minum air zam-zam, apa yang diniatakannya, insya Allah kabul. Lebih-lebih kita karena pelajaran Isra Mi'raj, Rasulullah dibasuh dengan air zam-zam. Ini pasti gawian malaikat ini, gawian Allah ini pasti mengandung hikmah. Ada mungkin kenapa dia membasuh dengan ini, pasti ada hikmah supaya membersihkan hatinya. Menghadap minum air zam-zam tadi, mudahan bersih hati, mudahan diberi Allah diisi dengan makrifat kepada Allah, iman kepada Allah. Hilim, arti hilim tadi apa? Ada pemarah lagi, makrifat. Nah yang kedua, jangan berusaha unggul sama seperti air zam-zam. Al-ghahwatul aswad 5 syuribatlah. Minum kopi hitam, kopi hitam ya. Di sini kan kopi ini zaman kita bilangin oleh, jadi Banjar oleh jadi merasai kopi hitam ini kita di warung. Oleh menjadi gue dapat di sini teh telur. Di Banjar ada teh telur, dia minum teh telur harus nah. Tapi ini kalinya ke bawah, beli palu harus nah ini di bawah ini nih. Jadi 21 ini nah, ya Pak. Yalah Pak minta lo harus kopi telur ada di sini lah. Di Banjar ada apa semalam tuh canai. Canai itu apa dulu? Sekalinya apa tuh yang bekol tuh? Kamu di Banjar itu namanya hinta lo bekol. Canai lah. Makanan apa tuh? Makanan orang Malaysia kan? Nah cuma rasain berjalan di kampung orang supaya tahu ya lah, supaya tahu. Jadi apa? Artinya tadilah kita, nah minum kopi tadilah kopi tadi berniat. Jadi mengkawa makanya biar abang dulu. Karena ulun pernah belajar kitab masalah kopi. Kopi hitam itu apabila kukusnya masih ada, itu orang yang kasyaf Habib Abu Bakar bin Salim lah. Itu melihat kukusnya tadi bertuliskan La ilaha illallah. Lalu apabila masih ada rasa kopi, selama itulah malaikat memintakan ampun kepada orang yang minum kopi tadi. Itu jangan dosa umur. Jadi paling ada anak kita minum kopi, bini kita minum kopi. Artinya tadi apa ya? Supaya dia 1 sendok aja sehari asal ada minum kopi, supaya dimintakan ampun. Lalu selalu tadinya supaya bersih hati, membersih hati supaya dirinya. Di berapa sudah? Jam 10 kira-kira panjang ya tadi lah. Panjangnya lebar Pak. Masalah semua. Panjangnya. Belum lagi langit, belum lagi nih perjalanan, belum melihat Rasulullah lagi orang dipecah kepala, belum lagi banyak bandar kalinya nih sama jam berapa nih kayak sebarang gue bisa sama 2 boleh kadang-kadang juga. Nah jadinya apa? Kalau sudah Rasulullah tadi dibasuh dengan air zam-zam, sudah bersih hati sini, baru diisi dengan hikmah. Arti hikmah tadi apa? Rahasia gawian Allah bagian segala sesuatu apapun yang dijadikan Allah mengandung rahasia. Ujian ulang Banjar ya aja dulu nah. Bingung gua biar dulu kesekitarnya ilmu kedokteran ada. Seandainya lu dari panas awak, sudah panas awak tadi kemudian sudah kasih lawan, ada mau amping gua panas. Orang Banjar paruh tahan janar lawan kapur. Orang yang banyak coret di sini baca doa selamat amping kayak mau pengelipaan. Kalau yang banyak mau dibaca berpidara, simak usah gimana? Nah, ada ilmu doktorannya. Inilah hikmahnya Allah. Ujar guru Zuhri, orang bahari sakit parut, ambil bawang abang tunggal. Yang sebutin lah, bawang tunggal. Ibah tuh jajak bawang tunggal tadi di waktu kena. Sama ya waktu dia itu waktu enggak. Jajak lawan tomek minat. Jajak, ambil minyak gas, ambil minyak lama, betul, begaya. Artinya dia makan minyak lama, saya akan kepala ambil.
Itulah hikmah Allah menjadikan apa? Itulah Allah tuh menjadikan apapun pasti mengandung hikmah. Nah makanya ulama ma'rifatnya ada wanita dulu membahas jauhian Allah. Coba orang berkata, kenapa ya Allah Ta'ala dia menjadikan ada orang miskin, ada orang sugih? Kenapa? Jangan sugih pengguru berdatang, sugih berdatang siapa yang ngambil upah, ngambil niur, yang sampai santannya tuh sampai kemana? Banjir masih santan kerah, salah, santan arah. Yang diulah jadi orang dibuntung tadi, orang menceritakannya dulu santan kerah itu santan kerah jadi santan baiknya santan kerah itu gulai di PT Sambo lah, Sambo yang olahnya. Berarti ya kami yang santan apa kerah tadi sampai ke sana, berkat sini loh, berkat siapa ya? Berkat orang miskin. Mun seandainya ada berkat orang miskin sampai yang hafal dan ambil upah, siapa yang akan mengambil obat anonior, siapa yang akan mengambil obat macam-macam aja kan? Yang akan orang mencari uang di laut sana, siapa akan? Inilah hikmah Allah menjadikan orang miskin supaya majunya dunia. Coba jangan seandainya orang nih sugih berada, siapa yang lagi uang jahit nih olah, siapa yang olah kacamata, siapa yang olah lampu, berkat orang miskin. Pasti likulli fi'lin jamil, tiap-tiap jauhian Allah pasti mengandung hikmah. Jadi kita apapun ayo dia bagus saja sudah, dunia ini bagus saja. Makanya manusia beda-beda profesinya, ada yang tukang jahit, ada yang ini, ada yang ini, supaya saling melengkapi. Inilah kisah jauhian Allah. Pahamlah itu hikmah namanya. Makanya orang sudah hati bersih, yang namanya bersih itu kan kayak kaca, melihat jauhian Allah itu hebat. Inilah tafakkur namanya musyahadah, musyahadatul af'al. Kitab amal ma'rifah dalam dari sahabat tuh. Nah sudah, kadang banyak kisah itu udah juga kan, fakultas yang sama dua kan, ayo ya usah. Ini setelah itu apa lagi? Setelah itu sudah dibersihkan, dicaplah Rasulullah dengan khatamun nubuwah, yang ketiga Allah wahdahu la syarika lah, dicap setelah tanda-tanda akhir nabi. Jadi dia jangan obat-obat lagi nubuah, ada orang memang aku nabi, ada nabi lagi nih Pak. Yang ngumpat ini bagian ini pintar-pintar juga gimana akalah terus saya lahir. Nah setelah itu apa? Jadi dari mencap dari. Kemudian didatangkan buruk, didatangkan buruk yang pakai pelana dan tali, dan adalah buruk itu lebih besar daripada himar tetapi lebih kecil daripada bawal. Meletakkan ia buruk dua kakinya yang depan sampai sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang jauh ada. Seandainya kita di laut kan ada oleh semalam tuh sejauh mata memandang sekali loncat kurang aja cocok sampai. Mulai aja di mana kepikot lebih benar gelombang. Jibril pengurunya sekitarnya Rasulullah ya apa yuk kayak kopeng tuh hancuran baju ada. Ini tanda kuasa Allah, ada Allah dipikirkan. Alhamdulillah. Maka menunggang Nabi akan dia buruk dan berangkat beserta Jibril di kanan dan Mikail di kiri. Maka berjalanlah mereka dan singgah di beberapa tempat, yaitu di Madinah, lalu di Madian dekat pohon tempat Nabi Musa berteduh, lalu di gunung Tursina tempat Allah mukallamah akan Nabi Musa. Lalu Rasulullah singgah di Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa, dan terakhir di Baitul Maqdis. Nah di situ bro, Baitul Maqdis. Nah ini kenapa yuk? Jadi Rasulullah itu menunggang burak mulai Masjidil Haram sehingga di Madinah bro, sehingga di tempat lahirnya Nabi Isa, sehingga tempat nih Nabi Musa lawan Allah bukan lama. Tahu lagi ya, itu tempat-tempat bersejarah. Kenapa tempat-tempat bersejarah itu ada mengandung berkat? Berkat itu ada. Makanya kita disuruh mengambil berkat wali, bekas sejadah wali, bekas apa bahasa kitanya nih, baju wali, kopiah wali, supaya berberkah. Belum ceritakan abah boleh kumpul sedikit.
abah guru sekongkol itu nasihin lawan perguruan sini guru bangnya kacauan kobokan kawin sini pengadilan orang banjir kita tahu juga kobokan sini tuh kacau kobokan naik guru bangnya ibah tuh diminum sidin mengambil berkat di zaman Rasulullah bersongong darah dan sini di bawah ranjang sekalinya mbak sudah di bawah ranjang hilang ujar sahabat sudah belum minum Rasulullah darah Rasulullah ujar Rasulullah haram api neraka menyentuh membakar kulit ikan berkat orang soleh itu luar biasa. Ulun waktu ulun belajar oleh guru Zulbisi itu bantu Pak Asirnya meninggal umurnya 49 besar. Jadi situ batuk ada pisau yang ada ya, ada pisau kopi ada dari mana tadi ada ya, ada begini. Kan tadi kan Rasulullah kan kopi tadi yang kawan ada di mana pisau kayak bapak ada. Maaf lah ada goyang tidak, jangan sakit. Ada kopi mana nih? Ada goyang, tapi mengguyuran kan kopi bapak. Lah nggak coba guru-guru itu kan kopi yang berdarah sih. Mbak sudah belajar ulun ambil pisau sih, ulun takut yang darah lawan dahak sih itu. Yang bongolnya sebenarnya di guru, yang bongolnya sebenarnya di guru ya. Berkat wali lain, belum pernah dia memakai kopi dan kelampayan anak hancur. Kenapa berkah? Kenapa guru kopi itu hancur? Ada tuh hasilnya jangan takut. Kopi yang siapa? Orangnya mana yang karuan? Duit berapa dari orang ceramah? Ulun lagi nggak? Tapi ulun jujur aja lah, ulun di sini adalah berceramah, ulun kadang ngomong amplop. Ulun kadang amplopnya, ulun tapi isinya ini kan. Kadang gayaan. Kadang nggak ulun semua orang kembali kan ternyata, wah belum ini kopi ini ada rahasia kopi ini ada rahasia. Ya loh. Nah itu maksudnya. Jadi makanya tempat-tempat orang wali ambil berkah. Makanya di zaman Abah Guru Zuri orang di sini berkisah, bukan di sini berkisah, kalau sini berkisah. Di zaman Rasulullah itu kan Ka'bah, Rasulullah itu sujud para Ka'bah sembahyang. Abu Jahal yang memati Rasulullah naik ke atas membawa bertukur benar di atas tadi. Ujar Abu Jahal kalau Rasulullah sujud langsung lepas dari batu tadi. Ketika itu yang batu tadi, Rasulullah sujud sekalinya dia apa? Namanya Rasulullah disayangi Allah, tak mandang batu nih. Pas sudah Rasulullah bangun dari sujud, dahum ujar menuzuti di zaman sidin masih lagi di Ka'bah itu ada lagi tanda bekas sujud Rasulullah itu artinya batu boleh empat. Nah kalau kita mengambil berkat itu sujud Rasulullah, Rasulullah itu juga dia orang sujud lah. Mengambil berkat itu memang ada yang tapi goib ayo dia. Nah itulah bahasa kitanya tempat-tempat bersejarah itu harus ada, lestarikan. Coba pemerintah, coba kayak Datu Sapa ulahkan jalan yang bagus. Seandainya pun ada sudah aspal orang akan bisa kan jalannya apalagi anak haul jalan supaya bagus bagaimana amun dibuat mesin haul abah hulu dibaiki orang beratan sampai makanan gratis mulai hulu sungai itu orang gratis banyak apa les area kan gratis beratan penginapan gratis kayak itu orang. Makanya dalam hadis Rasulullah, man akrama aliman faqad akramani, barang siapa orang memuliakan orang alim maka orang tadi Rasul sama memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah, barang siapa orang yang memuliakan aku Rasul sama orang tadi memuliakan Allah. Wa man akramallah maka ma'wahul jannah, maka sungguhnya tempatnya kayak di surga. Itu orang hendak mengambil berkat wali itu dan itu yang terkadang kasih bukulah kisah. Nah tadinya apa sejarah tadi terus. Setelah Rasulullah tadi tempat beberapa singgah tadi, lalu Rasulullah di Baitul Maqdis di tengah jalan Rasulullah bertemu dan melihat beberapa perkara pelajaran di sini, yaitu jin ibrit dan bau masyarakat dan kaum yang menanam dan panen di dalam satu hari, yaitu satu waktu, yaitu para mujahidin fisabilillah. Dan Rasulullah di tengah jalan tadi ada juga melihat kaum yang dipecahkan kepalanya
Jadinya melihat Rasulullah di perjalanan tadi tuh, melihat kan mulai Masjidil Haram kan tadi pas sudah Masjidil Haram, melihat Rasulullah di perjalanan tadi nih, melihat ujar Rasulullah Jibril, kenapa orang itu jadi dipecah kepalanya? Ujar Jibril, wahai Rasulullah, karena orang ini, orang tadi, mereka yang tiada mengerjakan sembahyang. Nah, pelajaran tidak? Pelajaran pada sembahyang, ya, pelajari anak sembahyang, bawa anak tenang. Kalau jujur aja lah, kalau mulai waktu halus dididik abah ulun kan sini orang sini lah, sini keras ya. Bahari memang waktu ulun anak-anak itu nah, mungkin ulun anggapan ulun abah di penyanyitan, abah di pemarah, abah di jahat. Pokoknya biar anak abah itulah binian atau lakian kelima, binian kedua nih. Pokoknya sebelum maghrib harus ada di rumah bapak. Hendak menyetel pipi ya. Untuk bereng ya, sembahyang. Untuk abah hanya tahu rasanya pas sudah abah meninggal. Oh, banyak abah. Karena mama abah tuh kejuruan orang soleh, guru-guru tuh karena sini ambil guru ceramah apapun. Pulang ke sekopol, nini ulun, mama ulun pulang ke sekopol. Waktu kami halus dibawa ini sudah supaya dibiasakan menghormati orang wali, memuliakan orang soleh ke majelis. Jangan sababnya berkat orang tua. Makanya didiklah anak mulai kita, jangan menyerahkan kaum guru aja pesantren, mulai didikan awal, mulai ke anak-anak dulu. Biasakanlah inya dengan yang baik-baik. Hanya orang yang dipecah kepalanya. Nah, oleh belajar kita kemana sudah sangat sudah. Yaitu mereka yang tidak mengajarkan sembahyang, dan Rasulullah lagi yaitu melihat kaum yang punya pakaian sekadar menutup kubul dan dubur saja, yaitu serta memakan kayu zakum yang berduri dan memakan bara api neraka, yaitu mereka yang tiada berzakat. Orang yang kadang berzakat harta banyak, tabungan banyak, kadang berzakat. Nah ya berarti amal sedikit yang ada di zakat, mungkin alah duit 1 miliar berapa yuk zakatnya? Banyak. Kalau mengeluarkan sejuta 25.000-nya mana yang mengeluarkan? Banyak ngalir ya, di akal-akali zakat tuh ini. Nah gitu. Dan ada Rasulullah lagi melihat kaum yang memakan daging mentah dan bau, padahal ada di dekat mereka daging yang masak dan lezat, yaitu mereka yang berzina serta meninggalkan suami atau meninggalkan istri. Nah, zamannya ini yang ada. Biar ada bau ini jangan aja kau. Kenapa? Oh tisu datang tisu. Oke kan? Kalau dulu ya ini. Jadi kalau pesan kitanya, wah ini biar banyak benar sudah. Biar ada kawin, wah ini kopinya tumas-tumas. Umur 20-an atau 11-an kalian ada yang menjadi pelacur. Hah? Ya, ceritanya nungkar berapa sejuta aja kalau menikmati itu, tapi kan berdosa tadi kan. Wah ini pulang musik dah pelakor, aku pelakor kan? Nah selingkuh main bener sulit. Nah makanya ampun maaf, babinian lelakian jangan terlalu parah dan nanti nggak babinian lelakian patuh merasa nyaman, apalagi curhat. Belum lah minta aja. Tadi kalau kita guru mesti ada kena orang nelpon curhat guru lagi lu main gini curhat udah hendak ampun maaf lu kada kawan curhat ngali un anong curhat tuh mulut begini jangan curhat rakyat mun curhatan timbul curhatan gitu kan. Nah timbul rasa nyaman timbul curhat di bawah. Jangan terlalu patuh. Makanya agama membedakan lakian binian. Jangan terlalu patuh benar. Makanya binian itu jangan terlalu patuh lakian. Apalagi inilah bos, sekretaris, bos benar. Bisa ya, tuan guru aja ada. Melihat orang panggilan, oh ya, kamu nak nih kawan-kawan. Kita mah bawa ganjar.
melihat ini mobilnya kemas ya, aku nggak itu di bawah banjar, empasnya ya, daerah. Tadinya apa? Orang yang berzina dari lahir itu tadi hukumannya. Dan Rasulullah juga melihat laki-laki yang berenang di sungai darah serta di lontar batu, yaitu orang yang pemakan riba. Nah ini banyak benar riba sejauh ini. Riba banyak benar, hati-hati. Maka yang makan yang haram, biar banyak beribadah, ada tak merasa manisnya ibadah. Apalagi anak ma'rifah adalah pannaru aula bihi, orang yang makanannya haram dia banyak ada dikabulkan Allah doanya, dan pantasnya pannaru aula bihi, neraka tempatnya. Haram mengatakan makani anak harta yang halal, makani bini harta yang halal, itu ya yang halal ya. Tadinya penting benar dia. Makanya apabila kita makani anak harta yang haram, tunggu anak bisa ahli maksiat. Nah kalau kayak anak, nah itulah terus lagi. Pemakan riba. Dan lagi Rasulullah ada lagi melihat laki-laki yang tiada bisa mengangkat beban kayu tetapi ia ingin menambah, yaitu orang yang tiada dapat menunaikan amanah tapi yang masih ingin menambah. Nah, seorang ada amanah, minta rela lu tak menyinggung orang. Seorang nih ada amanah, jadi pejabat apakah? Maafin, jadi pejabat apakah? Pejabat apakah? Pejabat apakah? Seorang ini korupsi, seorang ada amanah sekali hadap lagi jadi jangan sadar diri ampe hadap orang pulang jalanan rusak kenapa? Kalau pemborong sekitarnya anggaran berapa, anggaran daripada pemerintah membaiki desa ini sekalinya apa itu orang Banjar itu di korteng, dana ini di kortengnya karena masuk sin kortengnya berapa ya sedikit, baru lagi pemborongnya menyemen jalan, seharusnya jalan tadi semennya seberapa sak, sekalinya banyak pasir ya beberapa tahun rusak jalan. Nah makanya katakan mulai jalan di hati bagiannya kampung borong itu maksudnya kurang kampung harus empat melihatnya mungkin kali hatinya rasa ngalih berulas sama ini aspal anggaran berapa, nah di Portek juga yang aspal itu tipis rusak ya macam-macam lagi lah, lalu lagi korupsi yang lain lagi, lalu bukan yang dari pemerintah kan, tapi mudah-mudahan pemerintah kita adil. Makanya bagi ilmu dulu pemerintah ya alih panggurai duit, alih duitnya angkut duitnya. Nah, ini apa? Ingin menambah lagi. Dan lagi Rasulullah melihat kaum yang digunting lidahnya, yaitu ahli khutbah yang tiada mengamalkan amalnya. Nah makanya sekadar penceramah, minta ya Allah nih, siapakah gurunya, siapakah mempintar memadahi orang pintar beradaan, kayak orang pintar memadahi orang, tapi ingat harus beramal. Makanya udah guru janganlah menjadi ulama lilit ya. Arti ulama lilit kita menerangi orang seorang terbakar, seorang membadahi orang ini jangan menggawi seperti seorang menggawi. Kadang mengamalkan, tunggu orang yang alim yang kadang mengamalkan juga golongan Allah masuk neraka berdahulu daripada orang penyembah berhala. Makanya harus beramal, jangan sekadar memadahi orang. Kita amalkan dulu kawan. Iyalah, kita rela. Nah disebut pemamai kan dulu ada aku bilang ada yang dan terus lagi, dan Rasulullah lagi bahwasanya melihat kaum yang mengeruput mukanya dan dadanya sendiri, yaitu ahli ghibah. Ahli ghibah makanya mengeruput muka lawan dada berdarah-darah. Kenapa? Udah Jibril ini orang yang kata dia menggibah orang. Nah, cobalah mereka binian akhlakian sama bayasinan 1 jam menggibah orangnya, jam matinya berapa? 2 jam menggibah orang. Begana di warung kopi menyambati orang juga. Coba bang sudah bang menyambati orang nih. Makanya supaya jangan menyambati orang, lihat di kelebihan orang dan kekurangan diri.
sampai diri oh aku baru bujur sembahyang, oh aku riak lagi, aku apa, daripada ngurusi orang. Nah gitu. Nah terus lagi wajib salah sih terus ya. Nah lagi Rasulullah lagi melihat itu juga sapi besar keluar daripada lubang kecil. Dia dapat masuk lagi, yaitu misal orang yang berkata jahat lalu menyesal. Mengkada bahasa kitanya jangan banyak muntung, mengkada perlu hati ke muntung ini kalau sakit banyak takdir. Ya mungkin orang bahari akibat muntung badan binasa. Udah kurang belajar, banyak montok rusak muha, jelas. Banyak montok rusak muha, jelas. Di sini ada montok, di sini ada montok, di sini ada montok rusak muha. Jangan banyak montok orang-orang rela. Nah, dan juga Rasulullah mendengar panggilan di kanan dari Yahudi dan panggilan di kiri dari Nasrani dan panggilan dunia yang diserupakan dengan perempuan yang memakai perhiasan. Dan panggilan iblis yang menyerupai orang tua laki-laki dan perempuan tua yaitu misal umur dunia. Kemudian sampai Nabi ke Baitul Maqdis dan turun ia dari buruk lalu masuk ke masjid dan sembahyang ia menjadi imam para malaikat dan anbiya dan mursalin. Kemudian masing-masing mereka nabi-nabi rasul-rasul tadi memuji Allah, kemudian merasa Nabi akan haus, sedikit haus, maka Jibril membawakan 3 wadah yang berisi khamar, susu dan madu atau air biasa. Maka Nabi memilih susu dan Jibril setuju dan di sana Nabi bertemu dengan hurul ain yaitu bidadari dan bidadari. Kemudian didatangkan tangga, nah sudah Isra kan sudah, nah, jadi tangga berarti Masjidil Haram di Masjid Al-Aqsa tadi di Palestina naik pula. Kemudian didatangkan tangga Mi'raj dari surga, yaitu tangga dari surga Firdaus yang berhiaskan lu'lu' yaitu mutiara. Di kanan dan di kirinya ada malaikat. Di sana Nabi naik ke 7 lapis langit dan seterusnya. Maka Nabi bertemu di langit pertama dengan Nabi Adam, tadinya di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, dan di langit kedua dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nah, katakan Nabi Musa di langit keenam lah yang terakhir. Soalnya turun enak turun langit keenam. Dan di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim Rasulullah. Mereka semua memuji Nabi Muhammad serta mendoakan Nabi Muhammad akan kebaikan. Ketika bertemu Nabi Ibrahim, berpesan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad supaya memperbanyak berkebun di dalam surga, yaitu dengan memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sana ada namanya Baitul Ma'mur. Nah, ada Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Di Baitul Ma'mur ada tempat tawafnya mereka. Dan Nabi sembahyang serta mukmin, lalu Jibril mendatangkan 3 air seperti dahulu. Haus pulang Rasulullah tadi. Dan Nabi tetap memilih minum susu, kemudian sampai Nabi ke Sidratul Muntaha. Nah, naik di Sidratul Muntaha, yaitu pohon yang besar, di dalamnya ada kuku-kuku daripada emas. Masuk Nabi ke surga. Tadinya Nabi masuk ke surga. Tadinya surga itu sudah ada, kalau surga bertanda. Yaitu tempat segala nikmat dan sangat indah, dan dinampakkan juga Nabi lawan neraka. Nah, dia neraka itu dikatakan juga, yaitu tempat adab dan murkanya Allah, dan melihat Nabi di dalam neraka akan kaum. Nah, dia Rasulullah melihat di neraka tadi, dia pun sudah Rasulullah melihat lawan neraka, dia percaya lawan hadis Rasulullah, ujar Rasulullah ahli neraka ini. Nah, takut tak kita? Jelas. Dan Rasulullah tadi dilihatkan akan kaum yang memakan bangkai, yaitu ahli gibah. Jadi dalam neraka tadi banyak orang diajak memakan bangkai, orang ahli gibah 2 kali lah. Nah, dan bertemu Nabi pulang dengan malaikat Malik yang tiada pernah senyum penunggu nerakanya. Kemudian diangkat Nabi ke Sidratul Muntaha dan bertinggal Jibril. Nah, Jibril kemana naik? Ujar Rasulullah, kenapa Jibril? Kami pilih nih, mulai Masjidil Haram mawani ulun, maka pian mawani ulun. Kenapa pian? Karena naik. Ujar Jibril, maaf Rasulullah, ulun ada kawan. Amun ulun naik, ulun hangus. Nah, makanya beruntung kita jadinya. Beruntung menjadi umat Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, satu-satunya makhluk yang kawa
melihat jannah Allah Subhanahu wa taala. Jibril aja kalah hebat Nabi Muhammad untuk benar ya. Makanya umat Nabi Muhammad umat yang disayangi Allah, masuk surga itu dahulu dari umat-umat yang lain. Nah, dia Jibril bertiga dan naiklah Nabi ke Sidratul Muntaha, mendengar Nabi di mustawa ada geresek kolam dan melihat ia seseorang laki-laki yang selalu ingat kawan Allah dan suka beribadah dan tiada hanya habis deh ceritanya ada jangan disinggung lah, jangan gitu. Terima kasih. Baik dulu lah kita enak kopi aja nah. Sigar orang bulan sigar bulan lawas mana kopi ini ada ya. Tadinya apa? Jadi Rasulullah tadi yaitu sidir tadi kasih dalam ke mustawa dan mendengar Rasulullah di mustawa ada geresek kolam dan melihat dia seseorang laki-laki yang selalu ingat kawan Allah dan suka beribadah dan dia berdurhaka dengan orang tua dan begitu dia di bawah arsy dan Rasulullah melihat Rasulullah akan Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kepalanya. Jadi Rasulullah melihat dengan dua mata kepala. Maka bersyukurlah Nabi sujud dan disuruh Allah meminta sesuatu, tetapi Nabi tiada meminta, hanya memuji Allah. Maka Allah menjawab, aku angkat engkau menjadi Habibullah, kekasih Allah. Dan Allah memperlukan sholat tiap hari, yaitu 50 waktu. Nabi setuju saja, kemudian turun Nabi ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim diam saja. Nah, Nabi Ibrahim terwani, mau sholatkan terwani. Lalu Rasulullah turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Sesudah Nabi Muhammad berkisah tentang sholat kepada Nabi Musa diwajibkan Allah Ta'ala, maka Nabi Musa memberi usulan kepada Nabi Muhammad meminta keringanan daripada Allah. Tadinya Nabi Musa itu dia dulu borek sedikit, borek artinya Nabi Musa kan bakal Allah Musa taklimat. Nabi Musa itu takut dong, kan takut dong. Tapi yang cerita di surah Al-Kahfi, Nabi Musa lawan Nabi Khidir, ya dong. Ujar Nabi Musa, oh der, kenapa kapal orang dia nano? Nah, ujar Nabi Khidir, jangan takut pulang. Karena ada yang takut jangan. Terus. Jadinya Nabi Musa tadi memberi usulan supaya minta keringanan, maka bolak-baliklah Nabi Muhammad antara Allah 9 kali, nah 9 kali lah, dan 9 kali tetap, dan sekali balik dikurangi 5 waktu sampai akhirnya tersisa 5 waktu sholat yang diwajibkan Allah, tetapi pahalanya tetap 50. Kemudian terus turun Nabi Muhammad sampai ke langit dunia dan melihat Nabi ke bawah, maka melihat dia akan kupus asap dan suara yang menyeramkan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, maka jawab Jibril adalah syaitan yang menutupi mata manusia supaya dia dapat tafakur pada kekuasaan Allah, kekuasaan langitnya Allah dan buminya Allah. Kemudian turun Nabi ke Baitul Maqdis dan kembali ke Mekah dengan menaiki buruk, dan di tengah jalan Nabi bertemu dengan kafilah dagang yang juga pulang menuju Mekah. Setelah sampai di Mekah, Nabi berkhabar semua kepada terjadi pada malam itu, malam 27 Rajab, malam Isnin. Maka di antara manusia ada yang membenarkan seperti Abu Bakar Siddiq mendapat keberuntungan dia, dan ada yang mendustakan, maka celakalah mereka seperti Abu Jahal dan Mut'im bin Adi. Nah, itu ceritanya Nabi sudah. Nantinya dengar ayat. Kenapa ya jadi Nabi Musa nya? Ceritakan tadi menyuruh pulang balik. Ujar Nabi Musa, ujar Nabi Musa, aku ini kan dulu kan di gunung terusnya hadap lihat Allah. Ujar Allah Ta'ala mengikat kawah Musa, gunungnya namun kawah. Untuk kesekitarnya kada hancur, kembali aku sekali hancur, siup Nabi Musa. Ada kawan Musa, ujar Nabi Musa, ulun sudah kada kau melihat Allah, ulun ketawasul dan mengambil berkat orang yang kawat melihat Allah, yaitu Rasulullah.
Setiap Rasulullah naik kepada Allah, bukan Allah di atas Rasulullah, tapi tempat Rasulullah melihat Allah, maka turunlah Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Nyaman benar dia Nabi Musa melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Naik pulang, nyaman pulang. Sampai-sampai ini Nabi Musa menyuruh naik lagi Rasulullah yang habis. Ujar Nabi Muhammad, sumpah mulut Nabi Musa. Nah ya kurang ajar dengan sembahyang aku mungkin 10 kali naik. 10 kali naik, nah hampir sekalian tamat sembahyang Rasulullah naik pulang ya. Nah di situ kita belajar mohon maaf kalau bodohnya atau salah hilangnya kalau bodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan, masukan,